Pagi, adik kami sekalian. Nah, sekarang materi kita itu aturan sinus dan kosinus. Coba perhatikan di sini aturan sinus dan kosinus. Nah, ini coba kita sedikit flashback ke materi kita yang sebelumnya. Bahwasanya kita sudah belajar tentang aturan sinus dan kosinus. Namun yang kita pelajari itu pada segitiga siku-siku. Nah, ya, ini dia intinya di segitiganya. Segitiga siku-siku. Oke. Nah, yuk kita bikin di sini. Ini segitiganya siku-siku. Ini sudut A, ini sudut B, ini sudut C. Kemudian seperti yang kemarin kita pelajari bahwasanya sisi yang berada di depan sudut itu adalah sisi yang berada di depan sudut A itu adalah sisi A. Ya, berarti ini sisinya sisi depannya A. Ini sisi B, ini sudut B, depannya sisi B. Ini sudut C, ini sisi C. Saya bikin A kecil, B kecil, dan C kecil. Dimana sebelumnya kita pelajari ini sin gampang aja. Dimana sin, yaudah tinggal sin sama dengan demi, kemudian cos sama dengan sami, kemudian tan sama dengan desa. Nanti kita hubungkan dengan Pitagorasnya, kan gitu kan kemarin. Depannya ini kita anggap ini sinnya bebas ya. Ini tergantung yang mana. Nah, ini nggak ada saya bikin beranya di sini. Ya, B. Kalau sin B berarti depannya B per A. Nah, itu ya. Kalau sin C, C per A. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita belajar tentang segitiga sembarang? Oke. Maka materinya sekarang di segitiga sembarang. Oke, segitiga sembarang. Nah, ini dia materinya. Sekarang kita pelajari yang pertama. Yang pertama kita pelajari itu adalah aturan sinus. Oke. Nah, dimana kalau kita mau mengerjakan aturan sinus ini, aturan sinus itulah kita membandingkan ini saya bikin di sini apa dulu ya pengertiannya supaya gampang. Aturan sinus perbandingan sisi dengan sudut yang sehadap. Perbandingan sisi dengan sudut yang sehadap. Nah, ini dia kira-kira. Berarti kalau kita perhatikan yang ini ya, yang segitiga siku-siku ini, sudut dengan sisi yang sehadap yang mana? Berarti A dengan A, B dengan B, C dengan C. Kita membandingkannya nanti. Nah, kira-kira bagaimana? Yuk kita bikin ini segitiga sembarangnya. Kita bikin di sini segitiga sembarang. Nah, ini ya. Artinya kalau segitiga sembarang kita tidak tahu di mana siku-sikunya. Nggak ada siku-sikunya ya. Mungkin dia sudutnya bisa aja 40, 60, 80 dan lain sebagainya. Ya, yang penting dia kalau segitiga sembarang kita tidak tahu berapa sudutnya secara keseluruhan. Oke, kita anggap di sini sisinya sisi A. Ini sudut A, sorry. Ini sudut B, ini sudut C. Maka sudut yang depannya itu, depan sudut A itu sisinya sisi A. Depan sudut B namanya sisi B, dan depan sudut C namanya sisi C. Nah, sesuai dengan yang pengertiannya di atas bahwasanya perbandingan sisi dengan sudut yang sehadap. Perbandingan sisi dengan sudut yang sehadap. Berarti ini A, ini A. Nah, ini kita bandingkan. Nah, cara menuliskannya bagaimana? Bebas. Bisa aja kita bikin di sini. Dengan demikian, pengertian dari perbandingan aturan sinus itu sama dengan gampang. Sin A itu kita bagikan dengan A. Oke, ini ya perbandingan sisi dengan sudut. Kalau dibalikkan boleh nggak? Boleh. A per sin A sama aja. Yang penting kalau sinnya kita bikin di atas, maka semua harus sin yang di atas. Itu ya. Ini sama dengan juga. Oke, sama dengan apa lagi? Yang lain ada nggak? Yang lain ada B. Berarti ini sinus B kita bagikan dengan sisi B. Ada satu lagi ada. Itu adalah si C. Sin C kita bagikan dengan C. Syarat ini bisa kita gunakan, manakala sisi dengan sudut yang sehadap, ini diketahui. Di soal ya, diketahui pada soal. Diketahui.
pada soal. Emang ada nanti soal yang dia tidak diketahui Pak? Ada ya. Manakala dia tidak diketahui berarti nggak bisa menggunakan aturan sinus. Maka kita butuh satu lagi, aturan kosinus. Nanti kita bahas. Yang penting perhatikan dulu bahwasanya sisi dengan sudut yang sehadap itu diketahui pada soal. Kalau tidak diketahui berarti dia tidak bisa menggunakan aturan sinus. Saya ambil contoh langsung ya. Contoh misalnya, oke, ini dia. Yuk lihat sini contoh 1. Oke, di sini saya bikin ada segitiganya sembarang. Ini A, ini B, ini A, ini C. Oke, berarti dengan kata lain bahwasanya yang di depan A itu yang ini kan, ini A ya. Saya bikin di sini aja A. Yang depan C itu sini C, yang depan B itu sini B. Oke, nah ini dia. Kemudian di sini nilainya ada 8. Ini nilainya ada 4/2 dan yang ini nilainya 45 derajat. Oke. Nah, sekarang pada soal ini kita mau mencari hitunglah panjang rusuk A. Ini ya, tanya. Nah, panjang rusuk A. Oke. Coba kamu perhatikan bahwasanya di soal ini jelas sudut dengan sisi itu diketahui. Yang mana diketahui? Yang ini. Sudutnya 45 derajat, sisinya 8. Yang sehadap harus ada yang diketahui. Sisi dengan sudut yang sehadap diketahui pada soal. Harus ada. Minimal 1. Kalau 2 ya bagus ya, tapi minimal 1. Ini diketahui, yang ini diketahui. Nah, depan-depanan kan? Ya udah, kita gunakan aturan sinus saja. Di mana aturan sinus tadi yang mana? Yang ini. Kita kan butuh sin A dengan C ya, B-nya. Oh ya, kita gunakan sekarang ini di sini. Kita mencari sisi A. Oke, berarti kita menggunakan 2 kali kerja. Oke ya, pertama kita cari nilai si B dulu. Oke ya, kita cari nilai si B. B 4/2, ini sudutnya belum diketahui. Oke, berarti sini kita bikin tanda tanya. Oke, lihat sini. Berarti di sini kita bikin sin. Kita mulai dari sin B ya. Sin B per B sama dengan sin C per C. Nah, ini dia ya. Kita butuh yang A, tapi karena A-nya sudutnya juga tidak diketahui, sisinya tidak diketahui, kita belum bisa cari langsung si A. Maka langkah yang pertama kita cari adalah si B. Dapat nanti si B, baru kita cari si A. Oke, sin B. Sin B-nya berarti berapa sin B-nya? Belum diketahui ya. Sin B-nya belum diketahui. Kita anggap sini sin B. B-nya berapa B-nya? 4/2. Berarti sini sin B per 4/2 sama dengan sin C, sin 45 derajat. Sin 45 derajat itu setengah akar 2, kita bagikan dengan C-nya 8. Oke, kita kali silang. Maka setelah dikali silang ya, sin B sama dengan 4 kali setengah 2. Akar 2 kali akar 2, 2 juga. Kita bagi dengan 8. Oke, maka sin B sama dengan 2 kali 2, 4. 4 bagi 8, setengah. Kalau kita perhatikan sin B sama dengan setengah, kira-kira nilai B yang setengah itu berapa kira-kira ya? Nilai B yang setengah. Pak paham ya? Berarti kalau cara menuliskannya kira-kira seperti ini. B sama dengan arcus tangen. Arcus tangen itu bisa juga pada arcus sin. Kalau pada kalkulator bisa juga dibikin seperti ini. Sin B pangkat min 1 ya. Sin B pangkat min 1 dari setengah. Yang artinya nilai sin berapa yang setengah. Kira-kira seperti itu. Nilai sin berapa yang setengah, B-nya sama dengan 30 derajat. Oke. Nah, dari sini coba kamu perhatikan. Jelas bahwasanya B-nya 30 derajat. Ini segitiga total sudutnya pasti 180. Berarti kita tinggal mencari nilai si A. Berarti sudut A
sudut A itu sama dengan 180 kita kurangkan dengan sudut B 30 derajat kurangkan dengan sudut C 45 derajat. Maka diperoleh sudut A nya sama dengan 105 derajat. Setelah dapat nilainya sudut A 105 derajat, maka tinggal kita kerjakan saja. Ya, kita kerjakan saja. Yuk kita kerjakan di sini. Berarti kita menggunakan yang mana? Bebas ya. Kita gunakan misalnya yang ini juga kan. Bisa yang ini ya. Bisa juga yang ini. Karena sudah dikasih tahu dua-dua kan. Yang ini sudah dikasih tahu, ini dikasih tahu, ini dikasih tahu, ini dikasih tahu. Maka kamu pilih aja. Misalnya saya kerjakan dari yang ini juga bisa, gak apa-apa. 45. Berarti kalau kita kerjakan di sini, maka sinus A per sudut A sama dengan kita kerjakan dari yang sinus B aja ya. Sinus B per sudut B. Oke. Yuk. Sinus A nya berarti sinus 105 derajat. Sin 105 derajat kita bagi dengan si A sama dengan sinus B. Sinus B nya berapa sinus B? Sin 30 derajat. Sin 30 derajat kita bagi dengan B nya 4 akar 2. Oke, kita kali silang ya. Kita kali silang. Kali silang berarti 4 akar 2 kita kalikan dengan sin 105 derajat sama dengan sin 30 itu setengah kali A berarti setengah A 1/2A. 2 nya kita kalikan lagi kemarin ya. Atau kita kali 2 semua bisa. Ini kita kalikan dengan 2 semua. 2 kali 4 jadi 8. 8 akar 2 kali sinus 105 derajat sama dengan A. Nah, lantas misalnya nanti di option Pak, nanti di option gimana kalau soalnya itu yang ada bentuknya nggak ada sin-sin seperti ini ya? Gampang aja. Karena kebetulan 105 ini kan tidak sudut istimewa, ya udah tinggal coba aja kalkulator cari 105 derajat berapa, kalikan aja dengan 8 akar 2. Kira-kira seperti itu aja ya. Jadi nanti di soal kalau dia jawabannya tidak seperti ini, ya udah pasti dia tinggal cari aja berapa nilai sin 105, udah kalikan gitu aja. Oke, nggak ada masalah ya. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti kita ke soal berikutnya? Soal berikutnya itu ke aturan kos. Nanti soalnya kita bahas satu-satu soal lagi lah. Kita sekarang ke aturan kos dulu. Oke. Aturan kos. Nah, kita menggunakan segitiga yang sama. Ini sisinya sisi A, ini sisi B, ini sisi C, dan sudutnya sudut A, sudut B, dan sudut C. Kalau kita mau menggunakan aturan kos, itu adalah segala soal yang tidak bisa kita selesaikan dengan aturan kos. Segala soal yang tidak bisa kita kerjakan dengan aturan kos, aturan sin, maka kita butuh aturan satu lagi namanya aturan kosinus. Berarti coba kita perhatikan. Tadi kita menggunakan aturan sinus bagaimana? Jika perbandingan sisi dengan sudut sehadap diketahui pada soal. Berarti kapan kita menggunakan aturan kos? Manakala sisi dengan sudut sehadap, sisi dengan sudut sehadap. Nah, ini ya, sisi dengan sudut sehadap tidak diketahui. Maksudnya bagaimana ini? Apakah soal itu tidak ada yang diketahui? Ada, tapi kalau misalnya sisinya diketahui, misalnya sisi A diketahui, sudutnya nggak diketahui. Dan sebaliknya, kalau sudut B yang diketahui, sisi B tidak diketahui. Demikian juga yang C. Kalau sisinya C diketahui, sudutnya enggak. Atau kebalikannya, sudut C yang diketahui, sisinya enggak. Nah, artinya enggak ada yang ketemu ya, seperti yang di aturan sin tadi. Maka kita menggunakan aturan kosinus. Oke. Dari statement yang telah saya buat tadi, langsung aja saya buat ke persamaannya supaya kita nggak lama-lama. Kalau kita mau mencari nilai B atau nilai A dulu, maka di sini ini hampir mirip dengan rumus Pitagoras. Maka A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah dengan C kuadrat. Nah, kurang 2BC
Kapan digunakan cosnya? Ini kan masih sisi semua ya. Ini sisi. Ketika dia hurufnya huruf yang besar baru sudut. Kapan digunakan sudutnya? Di sini. Kali dengan cos A. Nah, sini ketemu A-nya, sini A-nya. Nah, ini. Kalau kita mencari B kuadrat, ikuti polanya. B kuadrat sama dengan pasti ini apa? A kuadrat tambah, nggak ada B ya. Semua C mas ini, AC. C kuadrat kurang 2 AC kali baru ketemu B cosnya. Cos B. Nah, kalau kita mencari C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB kalikan dengan cos C. Nah, ini yang tiga ini. Tergantung nanti kita mau mencari yang mana. Oke, ya itu dia ya. Nah, coba. Jadi ketika dia tidak bisa dikerjakan dengan aturan sin, maka kita butuh satu lagi aturan namanya aturan kosinus. Oke, saya ambil contoh di soal. Oke, misalnya saya langsung gambarkan aja. Oke, langsung saya gambarkan aja. Di sini contoh. Oke, coba perhatikan adik kami. Nah, di sini ada sebuah segitiga sembarang di mana salah satu sudutnya 120 derajat dan dua sisi lainnya itulah 7 dan 8. Kita mencari nilai X. Nah, coba kita lihat. Di sini kita anggap misalnya ini sisi A ya. Ini sisi sudut A, ini sudut B, dan ini sudut C, ya. Berarti dengan kata lain ini B-nya, B kecil, ini A kecil, ini C kecil. Oke. Nah, di sini jelas bahwasanya kalau adik kalian perhatikan, di sinilah gunanya aturan kosinus itu. Di mana aturan sinus tidak bisa kita kerjakan. Sisi dengan sudut yang sehadap diketahui pada soal aturan sinus. Coba kita lihat. Ini sudutnya 120, tapi sisinya tidak diketahui. Ya, ini sisinya diketahui 7, sudutnya tidak diketahui. Ini sisinya 8, sudutnya tidak diketahui. Coba kita bandingkan dengan soal yang di aturan sinus tadi. Nah, ini dia. Kita sedikit balik ya. Di aturan sinus tadi bahwasanya jelas di sini ini sudutnya 45 derajat, sisinya 8 diketahui. Walaupun tadi ini belum dapat ya, ini belum dapat. Nah, jelas bahwasanya ini sisinya 45, sudutnya 45 derajat, sisinya 8. Nah, ketika ada yang seperti itu diketahui, maka kita menggunakan aturan kosinus. Ketika tidak ada, maka kita wajib menggunakan aturan kosinus. Yuk, kita mencari nilai B ya. Nah, untuk sementara nggak apa-apa, nanti kami perhatikan aja rumusnya. B kuadrat sama dengan, ya sama-sama kita menggunakan B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat, terus ini kurang 2 AC kita kalikan dengan cos B. Ya, sama-sama A kuadratnya itu mana A kuadratnya? Nah, ini ya depannya 8 kuadrat tambah dengan 7 kuadrat kita kurangkan dengan 2 kali 8 kali 7 kali cos 120. Nah ya, 8 kuadrat. Ya, berapa 8 kuadrat? 64 tambah dengan 7 kuadrat 49 kurang ya 2 kali 8 nanti aja kita kalikan ya. Kali 7. Kemudian cos 120. Nah, ini pasti di sini juga pasti nanti kami banyak yang lupa lagi nih kan. Oke. Cos 120 anak kalian perhatikan dulu. Cos 120 itu berada di kuadran kedua. Nah, nggak boleh lupa ya. Jangan lagi balik-balik lagi materinya. Yuk, ini di kuadran kedua. Di kuadran kedua nilai cos itu negatif. Berarti nanti nilai harus negatif, nggak boleh positif. Oke, kemudian kemarin juga sudah saya katakan untuk mencari nilai sin, cos dan tangen gampang. Yang kita perhatikan itu adalah ke angka 180 derajat. Kira-kira kalau kita bikin ke angka 180 derajat ini kurangnya berapa nih kira-kira? 60 lagi ya. Supaya ke angka 180 derajat ini kurang 60. Mau kurang mau lebih nggak ada masalah, yang penting kamu tahu nilainya positif atau negatif aja. Berarti kalau kurang dari 60,
nilai cos 120 itu sama dengan nilai cos 60 tapi negatif. Nah, paham ya? Sama dengan nilai cos 60 tapi negatif. Yuk, sama-sama kita kerjakan di sini. 64 tambah 49 itu berapa ini? 113. 113 kita kurangkan dengan 2 kali 8 kali 7. Cos 60 itu setengah. Karena berada di kuadran kedua, nilai negatif, berarti kali min setengah. Oke, 2 dengan setengah ini habis. Min dengan min jadi positif. Maka dengan demikian ini 113 kurang jadi tambah 56 sama dengan 169. Yang 169 merupakan B kuadrat. Berarti sini B kuadrat sama dengan 169, maka B sama dengan 13. Oke, itu dia, dapat maka B-nya sama dengan 13. Nah, pada soal nanti bisa aja yang ditanya tidak nilai X-nya. Misalnya yang ditanya nilai sudut A. Misalnya yang ini yang ditanya. Masalah nggak Pak kalau yang ini yang ditanya? Nggak masalah. Nah, kalau ini yang ditanya maka tinggal bisa kamu menggunakan aturan cos atau bisa menggunakan aturan sin. Kenapa? Karena yang ini sudah dapat. Jadi di soal tidak melulu dia sekali kerja dapat. Sama seperti yang tadi yang ini juga. Ya, kita mencari nilai A, tapi untuk mencari nilai A langkah yang pertama yang kita gunakan adalah mencari nilai sudut B dulu. Barulah dapat nilai A-nya. Kira-kira seperti itu, sama dengan yang ini. Kita sudah dapat nilai B-nya, nilai X-nya dapat. Kalau untuk mencari nilai A, kita bisa menggunakan aturan cos. Aturan cos, yang ini nanti dapat nilai cos A-nya, ya. Atau kita bisa menggunakan aturan sin. Kalau menggunakan aturan sin, kenapa udah bisa menggunakan aturan sin? Karena sisi dengan sudut sudah diketahui. Ya, sisi dengan sudut diketahui. Jadi, kalau yang ini mau kita kerjakan, yang ini kemari. Kalau yang ini mau kita kerjakan, yang ini kemari. Nah, gitu dia. Jadi nggak ada masalah. Oke ya, saya rasa jelas kepada adik-adik kami. Nanti ini masalah dia tinggal soalnya soal cerita aja sih. Soal cerita dan kamu harus bisa menggambarkannya. Ya, soal cerita dan kamu bisa menggambarkannya. Saya ambil satu contoh soal lagi terakhir. Ya, saya ambil contoh soal terakhir nanti. Saya menggambarkannya aja ya. Saya menggambarkannya aja, nanti kamu yang mengerjakannya. Coba kita lihat di sini contoh terakhir. Misalnya ini. Nah, yuk kita lihat contoh. Pada sebuah segitiga, ya, ABC, diketahui sudut A, sudut A sama dengan 30 derajat, sudut B sama dengan 45 derajat, dan ini panjang rusuk A sama dengan 6 cm. Panjang rusuk B adalah oke. Panjang rusuk B adalah, nah, untuk mengerjakan soal seperti ini Pak, apakah harus digambar? Nggak, bebas ya, bisa nggak digambar juga kalau sudah paham. Tapi kalau belum paham, gambar aja dulu, nggak masalah. Ya, kita gambar dulu, gambar. Nanti kalau sudah paham, ya nggak digambar nggak ada masalah. Karena kalau kamu menggambar-gambar kan itu kan makan waktu. Apalagi untuk kuis atau ujian tidak perlu ya. Kita bikin dulu di sini. Ini sudutnya sudut A, ini sudut B, ini sudut C. Dimana katanya sudut A itu besarnya 30 derajat, sudut B 45 derajat. Oke, rusuk A-nya A yang depan ini kan, ini A, ini B, yang ini C. Oke, A-nya katanya 6, A-nya 6, ini 6. Kita mencari nilai yang B. Oke, ini. Coba perhatikan kami ya, bahwasanya di soal ini kita nggak diketahui kita menggunakan sin atau cos ya. Tadi kan karena kita masih belajar materi, sini aturan sinus ya pasti menggunakan sinus. Aturan cos ya pasti menggunakan cos, kan gitu. Nah, di soal tidak ketahui apakah kita menggunakan aturan sinus atau menggunakan aturan cos. Maka kamu harus jeli melihatnya. Lihat, perhatikan di sini. Sudut dengan sisi diketahui. Udah pasti aturan sin, ya. Udah pasti aturan sin. Yuk kita gunakan aturan sin di mana? Di sini sin A per sisi A sama dengan
sin B per sisi B, karena kita mencari sisi B ya. Kalau kita mencari sisi C, nanti cari dulu sudutnya ya. Mana tahu yang tanya C, yang ini yang tanya. Kalau yang ini yang tanya, maka cari dulu sudutnya. Ini sudutnya kira-kira berapa ini? 180 kurang 30 kurang 45, berarti 105 derajat. Nah, itu dia kira-kira ya. Tapi karena kita mencari nilai B, maka ini tidak penting. Sin A-nya berapa nilai sin A? Berarti sin 30. Sin 30 derajat kita bagikan dengan A-nya ini 6. Sama dengan sin B. Sin 45 derajat per A-nya, B-nya diketahui. Nah, ditanya. Sin 30 derajat itu setengah. Kita bagi dengan 6 sama dengan sin 45 derajat itu setengah akar 2 kita bagi dengan B. Oke. Karena kebetulan setengah dengan setengah ketemu sama-sama di atas, ini dimatikan bisa. B-nya kita kali silang, 6-nya kita kali silang. Ini sisa 1, ini sisa 1. Kalikan. B kali 1 tentu B sama dengan 6 kali 1, 6. Ada akar 2-nya. 6 akar 2. Oke, kira-kira seperti itu ya. 6 akar 2. Di option itu jawabannya yang C. Ini soalnya LKS 1 nomor 1. LKS 1 nomor 1. Oke, itu dia ya. Nah, saya rasa sudah cukup materinya untuk aturan sinus dan kosinus. Saya harap peserta didik kami sekalian semuanya paham. Tetap semangat belajarnya. Selamat pagi.